wabarakatuh. Saya Azul Munana Lariskia dengan NIM 2720 akan memaparkan tentang penerapan pentahelik dalam mengembangkan UMKM. UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian negara Indonesia dalam banyak kasus, termasuk dalam beberapa transisi krisis ekonomi Indonesia yang telah banyak dilalui. Khususnya yang paling faktual adalah krisis karena dampak pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya UMKM memberikan angin segar terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM dengan segala keunikannya membantu memperluas lapangan pekerjaan, proses pemerataan pendapatan, memperluas lapangan pekerjaan, proses pemerataan pendapatan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pendapatan nasional. Dalam tujuan yang lebih besar, ke depannya model sinergi pentahelik menjadi salah satu gagasan yang perlu lebih diperhatikan dan digalakkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian pentahelik. Pentahelik merujuk pada satuan kata yaitu penta dan helik. Penta artinya 5 dan helik artinya jalinan atau tautan. Secara singkat, pengertian model kolaborasi ini dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama dari 5 komponen kekuatan yang terdiri dari pelaku serta stakeholder UMKM. 5 komponen tersebut sering disingkat ABCGM atau ABCGM. ABCGM merupakan huruf awal dari setiap komponen kekuatan. A berarti akademik atau akademisi, B huruf awal dari kata businessman atau pengusaha, C kependekan dari community atau komunitas, sedangkan G singkatan dari government atau pemerintahan, dan M mewakili kata mass media atau media massa. Dan ini tentang strategi pentahelik atau aktor yang dapat berperan untuk membantu membangkitkan UMKM. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 5 aktor penting nih, yaitu yang pertama ada akademik, government, bisnis, community, dan media tentunya. Ada beberapa aktor yang dapat berperan untuk membantu membangkitkan UMKM Indonesia. Yang pertama, akademisi atau akademik. Kalangan akademisi memiliki potensi untuk membantu mengembangkan UMKM. Bantuan tidak harus selalu dalam bentuk fisik yang dapat dinikmati UMKM, namun juga pengetahuan atau pelatihan guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pelaku UMKM. Kalangan akademisi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kelas UMKM melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Dan yang kedua, ada komunitas atau community. Keberadaan komunitas memungkinkan untuk berjaring antar pelaku UMKM sehingga berdampak pada bisnis yang dijalankan akan semakin meluas. Terlebih apabila lintas subsektor yang menjadi tempat strategis bagi pelaku UMKM. Tidak hanya berjejaring, komunitas juga dapat berfungsi sebagai alat memasarkan produk dan jasa UMKM melalui kegiatan atau event yang diadakan oleh komunitas. Melalui komunitas, peluang-peluang kolaborasi dapat terus diupayakan. Dan yang ketiga, ada pemerintah atau government. Pemerintah bertindak sebagai koordinator dalam menyusun kebijakan, juga sebagai penggerak bagi aktor lain yang terkait dengan upaya pengembangan UMKM. Pemerintah dapat menciptakan UU atau SK terkait roadmap pengembangan UMKM, subsektor unggulan dan subsektor
prioritas bagi setiap wilayah di Indonesia agar dapat menjadi landasan legal dalam menyusun roadmap-nya. Dan yang keempat, ada pelaku UMKM itu sendiri atau bisnis. Para pelaku UMKM dapat menciptakan forum yang digunakan sebagai alat komunikasi antar pelaku UMKM dan juga investor. Para pelaku UMKM ini juga dapat berkumpul dan berjejaring di coworking space. Coworking space ini ditujukan untuk para pelaku UMKM agar berkolaborasi lintas sektor dan dapat mengadakan berbagai acara atau event kreatif. Yang terakhir ada media. Media memainkan peran penting dalam menghubungkan semua aktor utama dengan pasar industri, baik yang berskala nasional maupun berskala global. Media juga dapat sebagai alat promosi bisnis yang dapat mempermudah para pelaku UMKM. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.